Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang penelitian dengan data archival. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Dwi Rahma Vita Hamida dengan NPM 1910104082. Yang kedua ada Dia Harum Wulandari dengan NPM 1910104084. Yang ketiga, Esli Nurul Azizah dengan NPM 1910104108. Yang keempat yaitu saya sendiri, yaitu Lukmanul Hakim dengan NPM 1910104081. Dan yang terakhir ada Triana Vera Utami dengan NPM 1910104083. Untuk materi yang pertama yaitu adalah riset arsip. Dalam mencari sebuah informasi bisa menjadi latihan yang memakan waktu dan mahal, sehingga penting bagi para peneliti untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dengan cepat, menemukan dan menggunakan sumber yang secara efektif. Sumber-sumber tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada primer. Misalnya hasil penelitian asli diterbitkan untuk pertama kalinya. Dan yang kedua itu berasal dari sekunder, yaitu misalnya informasi yang telah dikumpulkan dan atau dikerjakan ulang dalam database. Sumber-sumber tersebut biasanya dapat diakses secara langsung atau referensi yang relevan yang dicari melalui kata kunci dan penulis pencarian abstrak atau database dari internet. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut Foster tahun 1986 mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah masalah yang terkait dengan pengumpulan data dari sumber sekunder, baik dalam studi cross-section dan time series. Data penampang yaitu 1. Data yang mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. 2. Data yang mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. 3. Data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. 4. Data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. 5. Mungkin terdapat klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item di seluruh perusahaan. Yang keenam yaitu terdapat kemungkinan kesalahan pada pencatatan, dan yang ketujuh yaitu sifat pengungkapan yang berkembang sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu data deret waktu. Yang pertama, perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri yang membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Secara internal, hal ini memungkinkan karena merger, akuisisi, atau divestasi. Secara eksternal, mereka mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah baru, deregulasi, produk baru, pesaing baru, atau perubahan teknologi. Yang kedua yaitu perubahan metode akuntansi, terutama yang terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela, dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Jika hal ini merupakan pengaburan yang disengaja, hal ini menjadi perhatian khusus. Dan yang ketiga yaitu masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda yang ditempatkan pada item tertentu, yang mungkin sekali lagi mengaburkan masalah komunikasi. Sekalipun proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut arsip, poin-poin di atas berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian lain yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. 1. Jika database dalam bentuk milis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggalkan atau telah pindah. Kesalahan dan kelalaian tersebut dapat menyebabkan bias dan iritasi. Kedua, di mana database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur kami. Kami memiliki sejumlah masalah potensial. 3. Kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip, terutama jika ada bahaya yang mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya.
Selanjutnya, pertukaran validitas dalam penelitian arsip. Sebuah studi arsip biasanya akan memiliki lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental atau simulasi karena mengacu pada data empiris. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis konten. Analisis ini didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Dua pendekatan generik alternatif untuk analisis ini biasanya diambil di mana analisis kuantitatif dimaksudkan, yaitu analisis berorientasi bentuk atau objektif yang melibatkan perhitungan kata-kata atau referensi konkret secara rutin dan juga yang kedua analisis berorientasi makna atau subjektif yang berfokus pada analisis tema-tema yang mendasari dalam teks-teks yang diteliti. Weber pada tahun 1990 pada halaman 37 berpendapat bahwa kategori kata disimpulkan dari kovariasi antara kata-kata frekuensi tinggi lebih dapat diandalkan daripada tema. Keandalan dan keterbatasan. Krispendorf pada tahun 1980 memperingatkan bahwa terdapat potensi tidak dapat diandalkannya instruksi perekaman yang dikembangkan sendiri oleh penyelidik. Krispendorf menekankan 3 aspek proses, yaitu yang pertama, stabilitas, yang kedua, reproduktivitas, dan yang ketiga yaitu akurasi. Selanjutnya yaitu analisis kritis. Analisis kritis dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengembangan sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit, dengan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang, terutama kritis marxis, kritis radikal, kritis feminis, interpretatif, kritis interpretatif, feminis interpretatif, radikal, dan juga feminis radikal. Pelabelan seperti ini selalu penuh dengan bahaya dan kemungkinan akan menimbulkan kemarahan penulis yang bersangkutan. Apa yang dilakukan oleh penulis adalah menunjukkan luasnya penelitian yang dilakukan dalam paradigma kritis, terlepas dari sifat peluang publikasi yang terbatas. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi penelitian dengan data archival. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.